Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa barakatuh ulumihi wa ulumi masyayikhi wa masyayikhina fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, telah berkata Tuan Syekh Musannif, yaitu pengarang kitab Safinatun Najah. Jadi perkataan ini perkataan Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala, qala, telah berkata al-musannifu, pengarang kitab Safinatun Najah, yaitu Syekh Salim bin Sumer rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau. Semoga Allah ta'ala yang maha luhur, Allah merahmati beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahu ismun min asma'iz zatil a'la al-mausufi bi kamalil af'ali au bi iradati dzalika uallifu mutabarrikan au musta'inan. Allahu bermula lafaz Allah, ismun yaitu ismun nama min asma'iz zat daripada nama zat yaitu zat Allah. Ismun min asma'iz zati, lafaz Allah yaitu nama daripada nama zat, al-a'la yang maha tinggi, al-mausufi yang disifati, bi kamalil af'al dengan perbuatan-perbuatan yang sempurna. Jadi lafaz Allah yaitu isim nama min asma'iz zat daripada nama-nama zat, nama-nama zat yaitu zat Allah, al-a'la yang maha tinggi, al-mausufi yang disifati, bi kamalil af'al dengan perbuatan-perbuatan yang sempurna. Jadi lafaz Allah itu nama untuk zat, yang mana zat itu disifati dengan sifat perbuatan-perbuatan sempurna, seperti melihat, Allah maha melihat Allah tidak sama dengan makhluknya. Melihat Allah itu penglihatan yang sempurna yang tidak sama dengan makhluknya. Allah itu mendengar, mempunyai sifat mendengar, mendengarnya Allah itu sempurna, tidak sama dengan makhluknya. Itu makna lafaz Allah yaitu ismun, nama daripada nama-nama zat, yaitu zat Allah, al-a'la yang maha tinggi, al-mausufi yang disifati dengan perbuatan-perbuatan yang sempurna. Au bi iradati dzalika, atau bi iradati zalika, zalikanya kembali kepada kamalil af'al, au bi iradati kamalil af'al, atau dengan menghendaki perbuatan-perbuatan yang sempurna. Jadi ada dua tafsiran. Tafsiran yang kedua, Allahu yaitu ismun min asma'iz zat, nama daripada nama-nama zat, yaitu zat Allah, al-a'la yang maha tinggi, al-mausufi yang disifati, bi iradati, begitu takdirnya, al-mausufi bi iradati kamalil zat, kamalil af'al. Saya ulangi lagi, ada tafsiran yang kedua. Kalimat bismillahirrahmanirrahim, lafaz Allahnya ismun min asma'iz zat, al-a'la al-mausufi bi iradati kamalil af'al, yaitu nama yang mana lafaz Allah adalah nama daripada nama-nama zat, nama-nama zat Allah, al-a'la yang maha tinggi yang disifati dengan iradah, kehendak, perbuatan, menghendaki, bi iradah, menghendaki, kamalil af'al, perbuatan-perbuatan yang sempurna. Itu tafsir yang kedua. U'alifu, aku mengarang. U'alifu ini muta'alaq, ya, muta'alaq bagi ta'aluk bagi kalimat bismillahirrahmanirrahim. Bismi itu jar majrur. Sebagaimana kita maklum, huruf jar asli itu dia butuh kepada muta'alaq, Jadi nanti bismillah itu muta'alik, berta'aluk kepada kalimat fi'il. Mana fi'ilnya? Fi'ilnya mahzub, dibuang, yaitu u'allifu, aku mengarang kitab. Boleh di awal, boleh di akhir. Contoh, jadi ketika kita mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim ketika ingin minum, seakan-akan bismillahirrahmanirrahim asyrabu, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, asyrabu, aku minum. Jadi kalimat aku minum itu sudah otomatis dengan pekerjaan kita. Kita makan, bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, aku makan, begitu. Atau boleh juga takdirnya di awal, asyrabu, aku minum, bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Adapun di kitab ini Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala menakdirkan dengan
adanya fiil yang dibuang pada kalimat bismillahirrahmanirrahim, yaitu bismillahirrahmanirrahim u'allifu, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. U'allifu, aku mengarang. Aku mengarang, u'allifu itu fi'il mudhari', fa'ilnya dhamir mustatir wujuban, hal keadaannya wajib, takdiruhu ana aku mengarang. Allafa yu'allifu, nanti dhamirnya ana, u'allifu. Aku mengarang mutabarrikan, ai hala kauni mutabarrikan, hal keadaannya aku mutabarrikan, mengharap berkah. Mutabarrikan, hal keadaannya aku mengharap keberkahan dari kalimat bismillahirrahmanirrahim. Au musta'inan, dan juga hal keadaannya aku atau musta'inan. Jadi bisa u'allifu, hal keadaannya aku mutabarrikan, mengharap berkah. Au musta'inan, atau hal keadaannya aku memohon pertolongan. Jadi baknya maknanya bisa tabaruk atau bak isti'anah, minta pertolongan. Jadi huruf jar majrur, yang mana jar majrur huruf jarnya itu jar asli, butuh kepada 3 majrur, muta'alaq, dan juga makna. Makna ba di sini ada 2, mutabarrikan atau musta'inan. Jadi u'allifu, aku mengarang kitab dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, hal keadaannya aku mutabarrikan, mengharap berkah, atau hal keadaannya aku musta'inan, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasarra, menafsirkan, bidzalika, dengan itu, dengan kalimat yang tadi, Allah itu ismun bi asma'izzatil a'la al-mausufi bi kamal af'al au bi iradati dzalika u'allifu mutabarrikan au musta'inan. Menafsirkan itu, fasarra, menafsirkan, bidzalika, dengan itu, syekhuna, oleh syekhuna, guru kami, Ahmadud Dimyati, Ahmad Dimyati, fi hasyatihi, di dalam hasyiah beliau, ala usulil fikhi, atas mensyarahkan, menghasyiahkan kitab usul fiqih, yaitu Waraqat. Kitab usul fiqih Waraqat. Di dalam kitab hasyiah tersebut Syekh Ahmad Ad-Dimyati menafsirkan bismillah dengan kalimat Allah itu ismun min asma'izzatil a'lal al-mausubi bi kamalil af'al, atau bi iradati kamalil af'al. Ibtada al-musannifu, memulai al-musannifu, tuan Syekh musannif, yaitu Syekh Salim bin Sumer, kitabahu, akan kitab beliau, bil basmalati, dengan kalimat basmalah, iktidaan, karena mengikuti, bil kitabil azizi, karena mengikuti Al-Qur'an, kitab yang mulia yaitu Al-Qur'an, fi ibtidaihi, di dalam permulaan Al-Qur'an, biha, dengan kalimat basmalah. Ai fil lauhil mahfuz, yaitu Al-Qur'an yang ada di lauhil mahfuz. Kenapa di sini Syekh Nawawi Al-Bantini menafsirkan yang ada di lauhil mahfuz? Karena Al-Qur'an yang pertama turunnya Iqra, bukan kalimat bismillah, gitu. Maka dikatakan oleh Syekh Nawawi, Al-Qur'an yang diawali bismillah adalah yang ada di lauhil mahfuz, atau ba'da jam'ihi, atau setelah dihimpunnya Al-Qur'an, ba'da jam'ihi, setelah terhimpunnya Al-Qur'an. Jadi di zaman Sayyidina Utsman, Al-Qur'an dikumpulkan dalam satu buku, ya. Jadi satu buku, satu mushaf, sehingga diurut. Awalnya itu bismillahirrahmanirrahim. Adapun sebelumnya masih belum urut. Ketika diurut, awalnya itu adalah bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana perintah Rasulullah. Tentunya perintah Rasulullah SAW, urutannya itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana yang ada di Lauhil Mahfuz. Au ba'da jam'ihi, atau setelah terhimpunnya Al-Qur'an, wartatibihi, dan setelah mentertibkannya, mengurutkannya Al-Qur'an, mengurutkannya Al-Qur'an, fil mushafi, pada satu mushaf, sebagaimana mushaf yang kita ada pada kita itu Al-Qur'an diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, wa amma maruya, adapun yang diriwayatkan, di sini ada di dalam kurung akhrajahu Sa'id bin Mansur wa Ibnu Abi Hatim wa Abu Nu'aim fi Hilyah. Ini riwayatnya ada di dalam kitab-kitab Hilyah, Hilyatul Auliya, dan Abi Zur'ah Amr bin Jarir. Anna awwala katabahu, sesungguhnya awal ma katabahu al-qalamu. Anna awwala ma katabahu al-qalamu, sesungguhnya awal, yang pertama, apa yang telah menulis akan sesuatu itu oleh kolam.
anna awwala ma katabahul qalam, awal yang pertama kali ditulis oleh qalam. Qalam itu makhluk Allah yang menulis di Lauhil Mahfuz. Awal pertama yang ditulis oleh qalam yaitu kalimat anna tawabu wa ana atubu ala man tabah. Anna tawab, aku yang maha menerima tobat, wa ana atubu, dan aku yang menerima tobat, ala man tabah, atas orang yang bertobat. Berbenturan dengan riwayat yang tadi. Yang tadi dikatakan awal yang ada di Lauhil Mahfuz Bismillahirrahmanirrahim, tapi ada riwayat awal yang ditulis oleh qalam itu kalimat anna tawab sampai akhirnya, berbenturan dengan riwayat yang di atas. Maka Syekh Nawawi Al-Bantani menjawab, walaupun tugas qalam itu mencatat di Lauhil Mahfuz, tapi kalimat anna tawab bukan dicatat di Lauhil Mahfuz, tapi dicatatnya fahuwa fi syakil arsy, dia itu fahuwa fi syakil arsy, yaitu di tiang ars, adanya di tiang ars, di tiang ars, di tiang-tiang ars, penyanggah ars, bukannya ada di Lauhil Mahfuz. Jadi tidak berbenturan dengan riwayat di atas. Riwayat di atas awal yang pertama ditulis qalam di Lauhil Mahfuz yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Adapun riwayat awal yang pertama kali ditulis oleh qalam yaitu anna tawab, yaitu bukan di Lauhil Mahfuz tapi di tiang-tiang ars. Wa imtisalan wa itaatan, atop kepada kalimat ibtidaan. Aku menulis kitab diawali dengan bismillah karena mengikuti Al-Qur'an yang pertama. Ini atopnya wa imtisalan, dan karena mematuhi, wa itaatan, dan juga taat. Wa imtisalan karena mematuhi, wa itaatan, dan mentaati li amrihi bagi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qoulihi, pada sabda beliau, awwalu ma katabahul qalam, awal apa yang telah menulis oleh qalam, awal sesuatu yang telah menulis akan sesuatu itu oleh qalam, makhluk Allah qalam yang menulis di Lauhil Mahfuz. Awal sesuatu yang ditulis oleh qalam yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka Nabi memerintahkan, fa idza katabtum, apabila kalian menulis kitaban satu kitab, faktubuha, maka tulislah kalimat Bismillahirrahmanirrahim awwalahu, pada awalnya, pada awal kitab. Wahia miftahu kulli kitabin unzila, dan wahia kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kalimat bismillah, basmalah, ianya kembali kepada basmalah, kalimat Bismillahirrahmanirrahim, miftahu kulli kitabin unzila, pembuka setiap kitab yang diturunkan. Jadi kitab-kitab samawi, Zabur, Taurat, Injil diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, walaupun dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Walaupun dengan bahasa menggunakan bahasa-bahasa yang berbeda, tapi maknanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Walama, dan tatkala nazala turun alaiya atasku Jibrilu oleh malaikat Jibril, biha dengan membawa kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ada mengulang-ulang malaikat Jibril akan kalimat Bismillah salasan 3 kali. 3 kali malaikat Jibril mengulang-ulang ketika mendatangkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Waqala, dan malaikat Jibril mengatakan, hiya laka, ini hiya kalimat basmalah laka, hadiah untukmu, wali ummatika, dan hadiah untuk umatmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'murhum, maka perintahkan mereka umatmu, la yad'uha, janganlah mereka meninggalkan akan kalimat basmalah fi syai'in, pada sesuatu apapun juga, min umurihim, daripada urusan-urusan mereka, urusan-urusan yang baik-baik, yang penting-penting, jangan sampai mereka tidak mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Fa ini, maka sesungguhnya aku lam ada kata malaikat Jibril, fa ini sesungguhnya aku lam ada tidak meninggalkan kalimat bismillah torfat ain, sekejap mata pun, torfat ain, sekejap mata pun, sedikit pun, nazalat, semenjak nazalat turunnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim ala abika, atas bapak engkau, yaitu Adamu alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam. Wa kadzal malaikatu, begitu juga para malaikat ketika diturunkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim tidak pernah meninggalkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim tersebut. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, idza katabtum, apabila kalian menulis kitaban satu kitab, faktubu, maka tulislah fi awalihi, pada awal kitab, kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini perintah-perintah yang mana diperintahkan mengawali perbuatan baik yang penting
disunahkan membaca bismillah, atau ketika menulis kitab juga disunahkan menulis bismillahirrahmanirrahim pada awal kitab, sebagaimana Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan tadi, pengarang Syekh Salim bin Sumer, pengarang kitab Safinatun Najah, mengawali kitab beliau kitab Safinatun Najah dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, karena selain mengikuti Al-Qur'an juga patuh taat kepada perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis beliau memerintahkan menulis kitab diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Lanjutannya tadi bismillahirrahmanirrahim, lanjutan hadisnya, wadza katabtumuha faqra'uha, wadza katabtumuha faqra'uha. Ini kurang alif nih. Wa iza kurang alif. Wa iza katabtumuha, maka apabila katabtumuha, kurang alif. Wa iza, dan apabila katabtumuha, kalian menulis kalimat bismillah, faqra'uha, maka baca. Jadi bukan sekedar ditulis. Ketika mengarang kitab diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, bukan hanya ditulis saja tapi dibaca kalimat tersebut. Waruya, dan diriwayatkan anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah engkau dengan akhlak Allah. Berakhlaklah engkau dengan akhlak Allah. Allah menulis kitabnya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka kita berakhlak dengan akhlak Allah. Kita mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Kita menulis kitab, karangan kitab juga dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Itulah yang makna takhallaku, berakhlaklah engkau dengan akhlak Allah. Ada lagi makna berakhlak dengan akhlak Allah, sebagaimana bulan Ramadan Allah banyak memberi keberkahan kepada hamba-hambanya, banyak memberi rizki kepada hamba-hambanya, Allah itu bersifat dermawannya lebih kepada hambanya ketika bulan Ramadan. Banyak kita diberi karunia di bulan Ramadan, kelebihan harta rizki, maka hamba itu, kita sebagai manusia, kalau ingin berakhlak dengan akhlak Allah, kita bedakan bulan Ramadan, kita lebih banyak memberikan kepada orang lain, karena berakhlak dengan akhlak Allah. Allah bulan Ramadan lebih pemberiannya, maka ketika bulan Ramadan kita mengikuti Allah, kita lebihkan pemberian kita kepada orang lain. Itulah makna takhallaku bi akhlaqillah. Tapi yang dimaksud di sini, sebagaimana Allah menulis kitab beliau Al-Quran dengan sebagaimana Allah menulis kitabnya, kitab Allah dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka kita mengikut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berakhlak dengan akhlak Allah. Takhallaku, berakhlaklah kalian bi akhlaqillah, dengan akhlak Allah. Wallahu a'lamu bissawab.